semester ini saya dapat tugas untuk membawa materi mata kuliah Enterprise Architecture. Jadi Enterprise Architecture itu salah satu konsep bagaimana sebuah perusahaan itu dibangun sedemikian rupa, didesain sedemikian rupa sehingga perusahaan itu bisa bersaing. Nah, jadi teknologi berubah, berkembang itu karena sangat berdampak dan berpengaruh terhadap maju mundurnya sebuah perusahaan. Jadi sebetulnya bukan perusahaan aja, semua tatanan negara juga berdampak dari perkembangan teknologi digital yang saat ini sangat membumi, terutama perkembangan sosial media yang Anda rasakan itu menjadi salah satu fenomenal bahwa dengan sosial media kita bisa memanfaatkan untuk proses bisnis, proses digitalisasi perusahaan sehingga perusahaannya dikenal di seluruh kawasan dunia. Oke, jadi perusahaan yang bertahan adalah perusahaan yang mampu bersaing saat ini. Untuk bersaing berarti harus punya keunggulan kompetitif. Jadi bukan perusahaan aja. Anda sebagai mahasiswa nanti pada akhirnya jadi alumni, Anda berkiprah di perusahaan-perusahaan ataupun Anda berwira swasta atau membangun perusahaan itu selalu dituntut untuk merubah pola pikir Anda sehingga Anda bisa berkembang, bertahan di era yang harus semakin kompetitif. Entah perusahaan, entah perorangan, semua bersaing saat ini. Hanya perusahaan yang berkembang dan bisa beradaptasi dengan lingkungan global, perusahaan itu bisa berkembang, bertahan saat ini. Sebuah perusahaan akan mampu bersaing manakala tata kelola perusahaan itu dibangun dari desain atau rancangan dari arsitektur perusahaan yang dirancang sedemikian rupa. Oke ya, konsep arsitektur enterprise atau bahasa kita itu perusahaan. Jadi arsitektur itu bagaimana mendesain, bagaimana merancang, menyiapkan sebuah perusahaan sedemikian rupa dengan berbagai teknologi, dengan berbagai keunggulan kompetitif. Kita tahu bahwa di manajemen itu ada 5M yang harus kita manage. Yang pertama adalah sumber daya manusia, karena itu intellectual asset. Apa itu intellectual asset? Intellectual asset adalah harta kekayaan yang tidak ternilai. Ketika sebuah perusahaan dibangun oleh SDM yang kuat, itu menjadi keunggulan kompetitif dari perusahaan itu sehingga perusahaan bisa bersaing di manapun, di kapanpun. Produk apa yang diproduk atau dipasarkan adalah tetap manusianya. Jadi Anda sebagai mahasiswa, Anda disiapkan untuk punya pola pikir yang lebih cerdas di saat ini. Kalau mau bersaing, berarti Anda skill Anda harus mumpuni, harus berani bersaing. Saingan Anda dalam mungkin lulusan universitas ternama, entah itu dari ITB, entah itu dari Harvard University. Anda walaupun kuliah di kabupaten kecil, tapi pola pikir Anda bagus, itu adalah keunggulan dari kompetitif SDM. Ingat pabrik saya itu luar biasa, banyak menghasilkan orang-orang ternama. Jadi Anda jangan putus asa. Salah satu keunggulan kompetitif dari SDM adalah self confidence. Apa itu self confidence? Self confidence adalah percaya diri. Percaya diri itu nomor satu. Intelektual aset itu dibangun oleh kepercayaan diri. Jelas ya? Oke, jadi Anda disiapkan untuk percaya diri, ditunjang dengan skill yang bagus, knowledge, pengetahuan Anda yang bagus, itu akan menghasilkan
SDM yang kompetitif, dan itu menjadi intelektual aset di perusahaan. Saya kalau mau rekrut karyawan, saya nggak perlu cantik sebetulnya, tapi bagaimana mindsetnya itu bagus, bisa memberi kontribusi bagi perusahaan. Ya? Jadi sekali lagi bahwa Anda disiapkan untuk menjadi seorang yang maju ke depan. Pola pikir Anda harus cerdas melihat kondisi saat ini yang globalisasinya semakin kompetitif. Itu untuk membangun Anda. Oke, knowledge saya bahwa kita di semester ini akan saya bawa untuk membuka wawasan Anda bagaimana sebuah perusahaan itu dirancang sedemikian rupa sehingga siap menjadi perusahaan yang bersaing. Perusahaan saat ini sangat kompetitif. Coba lihat Anda ke kampus memakai produk otomotif, misalnya sepeda motor, teman Anda ada pakai Yamaha, Honda, semua produk ada. Kita lihat perusahaannya, coba lihat perusahaannya, atau perusahaan leasingnya menjual produk otomotif itu, bersaing begitu, marketingnya segencar, sehingga kita dicuci dengan berbagai produk disajikan. Saat ini marketing atau perusahaan itu berjalan seolah didigitalisasi di dunia maya. Kita tiap hari dibuka TikTok di handphone Anda, muncul berbagai produk, orang berjualan, berbisnis. Perusahaan-perusahaan mengenalkan produknya, dan itu berbagai cara, berbagai metode, sehingga orang itu bisa bertransaksi. Dulu kalau kita mau beli baju itu ke mall, jauh ke Tanjung Karang, ke ibu kota provinsi Lampung, Anda dari sini. Tapi saat ini Anda di genggaman tangan Anda sudah tersedia aneka produk. Itu adalah perusahaan sedemikian membangun rancangan marketingnya sehingga produsen atau konsumen itu dengan sangat mudah membeli baju fashion, mobil, motor, semua online. Oke, yang nggak ada cuma nikah online kalian ya. Ya, atau belum ada ya yang nikah online. Tapi pada dasarnya semua tatanan kehidupan bernegara, berbisnis di masyarakat pada saat ini berjalan di digitalisasi perangkat yang namanya internet dengan aneka produknya, bisa ke sosial media, bisa juga mengelola perusahaan, semua online. Ketika Anda melamar pekerjaan, jadi PNS, jadi apa, sekarang online, formnya sudah tersedia, kan? Semua tatanan itu di online. Tapi ingat bahwa ada koridor-koridor itu, bahwa online tidak semuanya menjamin harus online. Jelas ya? Jadi wawasan Anda, saya ajak semester ini kita akan mencoba melihat sisi-sisi sebuah perusahaan itu dibangun, dibuat, dikembangkan, sehingga Anda punya knowledge, punya wawasan. Kalau saya suatu saat tidak bekerja, karena pekerjaan saat ini memang susah, banyak ya, tapi tidak segampang yang kita bayangkan. Berkarir juga perlu skill, perlu berkompetitif. Anda harus menyiapkan diri. Kalaupun tidak, Anda membangun wirausaha sendiri, membangun sebuah perusahaan kecil, dimulai dari kecil, gede, dan terus berkembang. Tentu itu perlu atau memerlukan bagaimana Anda membangun bisnis Anda. Membangun perusahaan itu tidak semudah membalikan tangan. Ternyata bahwa membentuk sebuah organisasi perusahaan itu kalau di breakdown itu ternyata banyak sekali departemen-departemennya, bagian-bagiannya. Ada yang memproduksi barang,
ada yang memasarkan, ada yang mengelola perusahaannya. Itu semua kompleksitas di dalam sebuah perusahaan. Jadi perusahaan itu dibangun besar itu karena memang SDM-nya itu banyak. Nah, kalau SDM bisa diefektifkan dengan teknologi, misalnya teknologi IT saat ini bisa memasuki berbagai perusahaan. Jadi Anda kuliah di jurusan sistem informasi sangat tepat. Anda bisa berkibar di bidang apapun, perusahaan apapun, mau di rumah sakit, mau di pemerintahan, mau di swasta, luas sekali. Tinggal bagaimana menyiapkan kita untuk bersaing. Sekali lagi bahwa untuk bersaing kita perlu pelurunya. Apa pelurunya? Yang pertama diri kita dulu. Wawasan kita harus dibuka seluas ini. Ingat bahwa untuk bersaing tidak sekedar gimana ya, persiapan mentah-mentah ya kalah. Hanya pelurunya harus kuat. Apa pelurunya? Yang tadi pertama self confidence, percaya diri, knowledge, pengetahuan Anda, cara berpikir Anda itu dibuka. Anda harus supel, luas, bisa bergaul. Itu salah satu skill-skill yang modal Anda. Bukan hanya sekedar pintar. Alangkah banyaknya mahasiswa pintar. Di lapangan nggak bisa apa-apa. Kenapa? Karena cara berpikirnya, knowledge-nya. Ya, jadi mahasiswa yang support, organisasi aktif, itu untuk melatih Anda supaya Anda terbiasa berkomunikasi, berkolaborasi, bekerja sama, berkomunikasi sesama, baik dengan teman, dengan lembaga lain, dengan teman-teman mahasiswa di fakultas atau jurusan universitas lain. Anda coba membuka diri ya. Itulah intelektual aset. Sekali lagi bahwa di semester ini kita akan bagaimana membahas sebuah perusahaan itu ternyata dibangun dari rancangan yang bagus. Misalnya perusahaan dunia juga kelasnya kalau di browser ada Google, ada itu perusahaan-perusahaan yang luar biasa ya membangunnya. Oke. Jadi banyak nanti perusahaan-perusahaan yang kalau dibangun dengan bagus, didesain dengan bagus, perusahaan itu siap bersaing, siap meraih keuntungan yang sangat luar biasa. Oke, kita lanjutkan jadi semester ini itu. Kali ini kita bahas kenapa, latar belakangnya kenapa ada mata kuliah ini. Pada Anda jurusan komputer, kita jurusan komputer nggak jauh-jauh, sekilas coding, sekilas programming, sekilas dunia ini. Tapi kenapa saya ajak untuk mengetahui bagaimana sebuah perusahaan didesain? Karena nanti di lapangannya Anda suka nggak suka akan punya perusahaan, mungkin punya bengkel, punya apa, itu perusahaan. Atau Anda bekerja di perusahaan, atau Anda bekerja di pemerintah. Makanya di kuliah Anda disisipkan materi apa? Misalnya ada e-government, bagaimana tata kelola pemerintah. Ada e-commerce, bagaimana sebuah perusahaan itu bisa proses bisnisnya seperti apa di dalam tatanan globalisasi saat ini, yang semua serba digital. Oke ya, kita hari ini latar belakangnya jelas bahwa sebuah sistem informasi perusahaan atau desain perusahaan itu pada dasarnya kalau kita lihat rumit ya rumit juga. Karena kalau perusahaan semakin besar, itu ternyata banyak sekali sisi-sisi yang harus disiapkan. Nah, misalnya SDM-nya, bagaimana mengelola keuangannya, bagaimana mengelola pemasaran,
bagaimana mengelola. Sekarang ada konsep customer relation management. Apa itu? Bahwa sebuah perusahaan itu harus menjaga hubungan baik dengan pelanggannya, dengan buyer, dengan produsen, dengan pemasok, dengan pemerintahan. Jadi perusahaan harus juga mengurus legalitasnya dengan jelas. Nah itu semua rumit, dibilang rumitnya kompleks. Jadi banyak sekali yang harus disiapkan. Oke, itu latar belakangnya kenapa kita harus paham. Kita sebagai IT, sebagai ahli-ahli komputer, belajar komputasi, belajar digitalisasi, belajar multimedia, belajar network engineering system. Itu semua untuk apa? Kalau di lapangan kita tidak paham medannya seperti apa. Dunia kita di luar nanti akan lulus bersinggungan dengan perusahaan. Kalau Anda pewaris tahta atau punya perusahaan diwariskan, kalau Anda tidak paham perusahaan, hancur perusahaan. Jelas ya. Makanya yang lebih baik adalah Anda jadi diri Anda. Sekarang generasi Z itu adalah generasi yang punya bisnis. Anak muda seperti Anda sudah punya bisnis, jualan kopi kek, jualan teh. Nah, lampunya mati. Ini seru juga ini. Gak apa-apa, dibuka aja ya. Waduh, terus kita buka aja, gak apa-apa. Mati lampu. Mati lampu atau gimana? Hidup lagi? Oke, hasilnya beda. Gak apa-apa, gak jadi kendala. Karena kita di sesi pertemuan pertama adalah saya ingin membuka wawasan Anda bahwa kita di belajar itu banyak sekali yang harus dipelajari di jurusan Anda. Jurusan sistem informasi itu strategis, jadi sangat bagus untuk membuat perusahaan yang lebih baik dalam konteks globalisasi yang lebih luas. Waduh, gimana ya? Padahal saya sudah menyiapkan model arsitek perusahaan. Ini penting. Kenapa? Di semester awal itu Anda harus tahu dulu kalau belajar kuliah apa itu harus tahu ini untuk apa sih mata kuliah. Saya kadang sedih lihat teman-teman mahasiswa, kamu kuliah apa? Dosennya aja nggak paham. Bayangin, dosennya nggak paham, materi kuliahnya kuliah apa nggak paham. Dia nggak punya visi sekolahnya, cuma datang. Nah itu jawabannya kalau di perusahaan Anda kalau bersaing kalau punya mindset seperti itu. Jelas ya? Jadi Anda harus punya visi, harus punya rencana. Mendesain atau arsitek itu pada dasarnya memikirkan banyak hal sehingga sebuah perusahaan itu dibangun jadi bagus. Coba deh Anda kalau ngebangun rumah, asal-asalan nggak digambar, nggak diapa, nggak direncanain, ujung-ujung bangun beli pasir beli apa? Hasilnya apa yang terjadi? Jangan-jangan kamar mandi diletakkan di ruang tamu. Ya, kadang-kadang direncanain spontan kan? Jangan-jangan kamar ruang tamu adanya ada ruang tempat tidur. Apa yang terjadi? Ketika kita tidur ditontonin tamu. Hanya masuk logika. Jelas ya? Kenapa begitu? Tidak direncanain, tidak dibangun dengan baik rumahnya. Jelas ya? Itu kelihatannya ketika ada toilet itu di ruang tamu. Apa yang terjadi? Lagi bertamu, kok bau-baunya seger-seger sedap gitu ya? Ya. Jadi karena tidak direncanakan itu bisa jadi berantakan hasil akhirnya. Ingat bahwa mendesain itu akan menentukan hasil akhirnya. Coba kita lihat bangunan-bangunan bank misalnya. Kalau didesain sedemikian rupa, itu ada ciri khas. Oh ini bank BRI, oh ini bank BCA. Jadi bank itu punya ciri khas, bangunannya jelas. Dari kejauhan aja
Oh ini hotel, oh ini bank ini. Sekian banyak bank itu kita bisa bedain dari bangunannya. Sehingga itu kenapa bisa begitu? Karena didesain, dibuat dulu blueprint. Apa itu blueprint? Blueprint adalah gambaran global di atas kertas atau digital, di atas file. Jadinya seperti apa bentuknya? Maka lihat dari luar, eksteriornya seperti apa, di dalamnya ada ruangan apa aja, lobby di mana, tempat teror di mana, orang yang mengelola keuangan di back office-nya seperti apa, itu dipikirkan semua, didesain sedemikian rupa sehingga karyawannya pun nyaman bekerja di bangunan itu. Nah itu perlu sebuah arsitektur dari model bangunan. Manajemen perusahaan juga sama, perlu didesain bagian keuangan, divisinya seperti apa, strukturnya gimana. Merekrut karyawan ke sembarangan. Oh, saat di perusahaan ini butuh tenaga marketing. Cari dulu manajernya, siapa, stafnya, terus dirancang targetnya. Kamu bekerja di sini 7 hari dalam seminggu atau 6 hari dalam seminggu, libur hari Minggu. Ditarget semua karyawan. Bagian marketing. Semester ini harus dapat omset sekian. Itu bagian dari bagaimana planning organisasi, manajemen aja, tata kelola perusahaan juga memerlukan rancangan yang sedemikian rupa. Oke ya, kita lihat bahwa banyak perusahaan gede, gambar dari kecil dibangun gede-gede bangkrut. Kenapa? Kita lihat banyak perusahaan bangkrut. Atau ada membuka peluang usaha, tapi ketika usahanya jalan, nggak lama bangkrut. Karena nggak didesain, nggak dirancang, nggak dipikirkan. Banyak perusahaan sini datang, cuman awalnya aja laku, sudah itu orang nggak datang lagi. Nah itu kenapa? Karena nggak ada riset pasar, nggak ada yang melihat. Misalnya wilayah sini masyarakatnya seperti apa, kira-kira gitu ya. Oke, jadi sekali lagi penting bahwa mendesain, merencanakan atau merancang model apapun, baik manajemen, baik perusahaan itu terdiri dari berbagai departemen. Sedemikian kompleksnya sebuah perusahaan, kalau nggak didesain dengan baik berantakan, nggak akan bertahan lama. Jangankan untuk bersaing, mengelola perusahaannya aja acak-acakan pasti, karena tidak dirancang sedemikian rupa. Oke, sebelum lanjut, kira-kira ada di sini yang sudah jadi karyawan atau punya bisnis sendiri di rumah? Siapa sini? Atau hanya anak mami semua? Saya punya Pak perusahaan namanya Bapakku. Apa-apa minta ke bapak, apa-apa minta ke emak. Nah, ada tuh. Atau ada yang sudah punya, saya pilih sepeda, saya bisnis dulu, jualan telur, jualan ayam. Ada nggak yang punya mindset seperti ini? Saya pikir, Anda jangan gengsi ya. Perusahaan besar lahir itu dari kecil. Coba lihat di Indonesia banyak. Dari jualan telur, punya perusahaannya banyak. Kenapa? Karena melatih cara berpikir kita bahwa perusahaan besar itu dibentuk dari kecil, berproses, dan prosesnya ini ternyata unik. Anda bisa lebih mendewasakan Anda untuk lebih memahami lagi, lebih bisa siap. Oke, kira-kira gitu ya. Ada ya? Nggak ada semua. Jualan, saya punya warung Pak, warungnya kecil. Kita bukan kecil besarnya ya. Sesuatu itu besar kalau acak-acakan percuma. Tapi kalau kecil terkelola dengan baik, Anda bisa mengelola kecil aja baik. Mungkin di perusahaan lebih gede,
Anda akan lebih baik lagi. Oke. Iya, lanjut. Kalau kesiangan dipakai sepatunya ya, jangan kayak ini. Oke. Ada yang ditanyakan sebelum lanjut? Jadi itu latar belakangnya ya, bahwa kompleksitas sebuah perusahaan itu ternyata banyak hal yang harus dipikirkan. Sehingga kalau Anda merancang perusahaan, blueprint